Oke, tadi nanya tentang gimana sih mendapatkan delta untuk shopping power, persamaan delta untuk shopping power. Oke, eh, delta yang mana sih delta? Delta itu kan diameter pinhole, oke, diameter pinhole segini nih, berarti dari sini ke sini tuh delta, delta. Nah, berarti kalau dari sini kita anggap garis titik-titik itu tuh persis di tengah-tengah pinhole, berarti kan ini eh setengah delta, oke. Terus sekarang gini, apa sih itu resolving power? Ayo, konsepnya apa sih resolving power? Solving power. Jadi sederhananya gini. Misalnya kita punya dua benda, terus dia jatuh pada suatu layar, titik di sini misalnya, oke. Nah, resolving power itu ketika dua benda itu bisa kita lihat sebagai dua benda. Oke, kita bisa lihat sebagai dua benda, maksudnya apa? Maksudnya dua benda ini tuh kelihatan di layar, yaitu jelas benda satu benda dua. Jadi benda satu misalnya sini benda dua. Nah, kalau misalnya resolving powernya itu tinggi, itu kita bisa ngelihat ini dengan jelas, clear, itu jelas banget. Nah, tapi kalau resolving powernya rendah, dia itu kelihatannya sebagai satu benda. Nah, kalau dalam sketsa ini kita benda ini dapat resolve atau dapat dibedakan antara dua benda itu sebagai dua benda yang berbeda, itu jika jika cahaya dari benda ini tuh jatuhnya di tempat yang berbeda. Jadi dia jatuh di dalam layarnya, atau istilahnya apa ya, tercitra dalam layarnya itu dia di tempat yang berbeda dari kedua titik ini, ya enggak. Nah, jadi dua titik ini itu memiliki apa ya, tunggu sederhananya gini. Jadi dia tuh bakal beda kalau misalnya cahaya dari sini tuh jatuh di titik citra yang berbeda dari cahaya benda kedua, ya enggak. Nah, kalau misalnya cahaya dari benda pertama sama cahaya benda kedua itu jatuh pada titik citra yang sama, maka itu nggak bisa terresolve, karena kan jatuhnya kan pada titik citra yang sama, ya enggak. Jadinya kan dua benda ini ya dianggap satu benda. Nah, tapi kalau misalnya jatuh di dua titik citra yang berbeda, maka benda ini dapat dibedakan antara benda satu dan benda dua. Nah, dalam dalam bukunya Feynman, menurut prinsip Fermat, kalau benda ini jatuh pada citra yang berbeda, berarti dia otomatis memiliki waktu tempuh dari benda satu ke layar itu kan juga memiliki waktu yang berbeda dari benda satu dengan benda dua, sehingga memiliki suatu selisih waktu antara cahaya yang menempuh dari benda satu ke layar dan cahaya dua menempuh uh, apa jalur ke layar, itu memiliki selisih waktu, di mana selisih waktu itu agar memiliki shopping power maksimum harus lebih besar dari seperfrekuensi, atau periode, atau dengan kata lain delta T harus lebih besar dari seperfrekuensi, ya enggak. Nah, delta T itu kan berarti waktu yang ditempuh cahaya dari benda satu ke layar, T1, dikurang waktu tempuh cahaya dari benda 2 ke layar, T2. Nah, ini harus lebih besar dari seperfrekuensi. Oke, ini syaratnya di shopping power yaitu delta T, selisih waktu selisih waktu benda 1 benda 2 itu harus lebih besar dari seperfrekuensi. Kalau misalnya selisihnya sama, artinya T1 sama dengan T2, ya berarti dia nggak terresolve. Kalau T1 sama dengan T2, berarti kan dia jatuh pada titik citra yang sama. Jadi dua benda ini jatuh pada titik yang sama, sehingga dia anggap sebagai satu benda. Oke, kalau misalnya dia memiliki dia jatuh pada titik citra yang berbeda, dia bisa aja mungkin kelihatannya ini di nempel satu, tapi kan bisa aja dia itu kalau di zoom itu bisa aja dia yang titik satu tuh nyampainya di sini, titik dua itu nyampainya di sini di depannya. Jadi ini kelihatannya kayak sebagai satu titik, tapi ini
yang titik 2 tuh nyampe duluan di sini, terus titik 1 baru nyampe titik 1 baru nyampe belakangan di sini. Oke, jadi dia bisa terlihat sebagai dua benda. Oke. Nah, kalau misalnya dia sama-sama satu, misalnya di sini ini dari titik 1 terus ini titik 2. Nah, itu nggak terresolve. Oke. Nah, sekarang penurumusnya ya udah tinggal pakai matematis saja ya. Nah, T1 T2 lebih besar dari seperfrekuensi. Ya udah, kan kita tahu kalau rumus T itu kan sama dengan jarak dibagi kecepatan, ya enggak. Dalam hal ini kecepatan kita, karena ini cahaya kan berarti suatu konstanta ya. Suatu konstanta namanya kecepatan cahaya C. Berarti T di sini itu S per C. Nah, S-nya itu apa? S-nya itu misalnya S itu kan jarak dari cahaya yang jarak yang ditempuh cahaya dari titik 1 ke layar. Berarti misalnya ini anggap S1. Nah, terus cahaya dari titik 2 ke layar, berarti ini S2. Nah, sehingga kita bisa masukin T1 sama dengan S1 per C, terus dikurang T2 kan S2 per C, itu lebih besar dari, nah, seperfrekuensi. Kan kita tahu kalau misalnya cahaya itu sama dengan jarak dibagi waktu, ya enggak. Nah, seperti itu kan frekuensi. Nah, berarti kan C sama dengan lambda dikali frekuensi. Berarti seperfrekuensi itu sama dengan, kalau frekuensi kan C per lambda, berarti seperfrekuensi kan lambda per C, ya enggak. Nah, kita substitusin ke situ lambda per C, terus kita coret C-nya, sehingga kita dapat S1 min S2 itu lebih besar dari lebih besar dari lambda. Nah, gimana sih kita nyari hubungan S1, S2 dengan diameter delta, terus dengan jarak, misalnya jarak benda D, terus dengan alfa, gamma, gimana sih? Ya udah gampang, kita tinggal pakai Pitagoras dan kesebangunan. Nah, Pitagoras misalnya kita anggap ini tarik garis tegak lurus terhadap garis jalur S2, maka kita dapat bahwa S1 itu sama dengan jarak yang datar kuadrat ini, alfa plus gamma kuadrat, ya kan? Alfa plus, jadi datar kuadrat ditambah tingginya kuadrat diakarin kan dapat jarak S1. Berarti alfa plus gamma kuadrat ditambah D kuadrat diakarin dikurang S2-nya. S2-nya kan cuma sisi datar doang ya, berarti tinggal alfa plus gamma. Alfa plus gamma itu harus lebih besar dari lambda. Oke, biar gampang, anggap aja alfa plus gamma itu sama dengan sama dengan misalnya kotak ya, kotak deh. Nah, jadinya di sini akar kotak kuadrat ditambah D kuadrat itu dikurang kotak itu lebih besar dari lambda. Kemudian berarti kita selesain akar dari kotak kuadrat plus D kuadrat itu lebih besar dari lambda plus kotak. Kemudian kita kuadratin kedua sisi, jadinya kotak kuadrat plus D kuadrat. Ini kita kuadratin ya, jadinya kan lambda kuadrat plus 2 lambda kali delta plus kotak kuadrat. 2 lambda kali kotak maksudnya. Paham ya dapat sini? Nah, kotak kuadrat di kedua garis bisa kita hajar nih. Wah, habis jebret-jebret. Nah, jadinya D kuadrat itu lebih besar dari lambda kuadrat plus 2 lambda kotak. Nah, ingat ya, kalau kan panjang gelombang nih, panjang gelombang kan yang dipakai panjang gelombang cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu sekitar nanometer, itu skalanya. Nah, nanometer kan 10⁻12. Terus biasanya dia itu ratusan, jadi misalnya 500 atau 700. Berarti kan kalau dalam bilangan baku kan dia ada tambahan 02 ya, berarti kan jadinya 7 pangkat 10 pangkat min 14 10 100 meter, berarti pangkat min 10 ya, pangkat min 10 meter ya kan. Nah, kalau misalnya ini dikuadratin kan dia bakal jadi 10⁻20 ya. 10⁻20 kan 0,0 kan jauh. Nah, ini nilai ini relatif terhadap nilai ini itu kecil banget. Jadi nggak terlalu signifikan penjumlahan ini dengan ini, sehingga ini bisa diabaikan. Sehingga kita dapat D kuadrat lebih besar dari 2 lambda kali kotak. Nah, tapi kan ini baru D atau jarak antara titik 1 sama titik 2 ya kan. Jarak yang memisahkan dia berdua. Nah, kita kan mau tahu hubungannya dengan delta gimana.
Nah, ini bisa kita pakai kesebangunan. Kita ambil segitiga ini ya, segitiga ini. Terus kita anggap aja, berarti kan kesebangun perbandingannya kan alfa 1 dibanding setengah delta, terus alfa plus gamma dibanding D yang D ya kan. Nah, jadi kan oke, di layar selanjutnya. Ininya kan sorry. Aduh. Pulpenku bentar. Ini emang suka bermasalah pulpen. Nah dah. Oke. Jadinya kan tadi alfa banding, ayo ingat-ingat, alfa banding setengah delta ya enggak. Setengah delta sama dengan alfa plus gamma ya kan, jarak total dibagi D ya enggak. Oke, ingat ya. Nah, kita tahu kan D kuadrat tuh lebih besar dari 2 lambda kali kotak. Ya enggak? Kotak itu ini kotak. Oke. Jadinya kita bisa dapat bahwa D itu sama dengan berarti kotak dikali 2 gamma per alfa ya enggak. Nah, kita substitusikan ke sini jadinya 4 kotak kuadrat ya enggak. Ini kali sana setengah ya harusnya. Sini 2 berarti sini 2. Berarti di sini kotak kuadrat alfa setengah delta. Ini delta, makanya D-nya kuadratin ya. Jadinya kotak kuadrat per 4 alfa kuadrat lebih besar dari 2 alfa kali kotak. Nah, kotaknya bisa kita coret. Jadinya kita dapat gamma kuadrat lebih besar dari 4 alfa kali 2 gamma per kotak ya kan, alfa kuadrat. Berarti delta itu lebih besar dari akar ini kan. Nah, ini kan 4 alfa kuadrat kan jadi 2 alfa. Di sini akar 2 alfa per kotak. Nah, biar enak kotaknya keluarin, berarti kan harus dikali kotak per kotak ya enggak. Jadi ini kotak kuadrat, kotaknya keluar, tapi sini nambah kotak. Jadinya gamma delta itu lebih besar dari 2 alfa per kotaknya alfa plus gamma dikali akar 2 lambda kali lambda plus gamma. Oke, itu sih seperti penurunan rumusnya untuk mendapatkan hubungan antara panjang delta dengan desain pinhole kita yang tadi seperti ini. Oke, ada alfa, gamma itu jarak pinhole ke benda, beta ini. Nah, dari rumus kita bisa ngelihat bahwa kayaknya nggak ada hubungan antara beta dengan delta. Oke, jadinya delta itu merupakan suatu fungsi dari alfa, gamma, dan lambda. Oke, supaya mengerti ya, paham.